Shalom adik-adik, jumpa lagi dengan kita di GERI 12 Gereja Anak Rakyat 12 dengan saya Kak Irma. Jadi kita akan memulai ibadah kita. Kakak minta adik-adik dapat bersungguh-sungguh saat beribadah, dan saat kakak-kakak berdoa adik-adik dapat mengikuti. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik, kita mau berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, ikutin doa Kak Lucy. Tuhan Yesus, kami mau ibadah, kami undang, Tuhan Yesus hadir, di tempat ini, di rumah adik-adik, melawat kami, urapi kami, dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa, amin. Mari kita nyanyikan lagu How I Love You Lord. How I love you Lord, I love you Lord, with all of my heart. I love you Lord, how I love you Lord, I love you Lord, forever I
di bangsa dan kota kami. Tuhan Yesus, Engkau yang memberkati bangsa kami dengan damai sejahtera daripada Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, Tuhan yang memberkati pemerintahan yang ada di bangsa kami. Engkau memberkati presiden kami, Tuhan memberkati seluruh menteri-menteri yang ada. Bahkan pemerintahan yang ada di Indonesia adalah pemerintahan yang takut akan Tuhan dan orang-orang yang benar yang akan Tuhan pakai untuk menggenapi setiap rencana Tuhan atas Indonesia. Tuhan Yesus, kami berdoa ya Tuhan, saat ini ya Bapak, kami berdoa untuk pemulihan, khususnya Tuhan jika saat ini virus corona Tuhan ada di bangsa kami. Saat ini kami sepakat ya Tuhan, berdoa ya Tuhan, pulihkan bangsa kami, pulihkan, sembuhkan bangsa kami ya Tuhan. Tuhan Yesus berkati, lawat ya Tuhan, Roh Kudus sebagai penghibur, Roh Kudus sebagai roh yang selalu ada di hati setiap umat-Mu ya Tuhan. Bahkan biarlah Tuhan melalui Roh Kudus ada kesembuhan dan setiap orang bisa berjumpa dengan Tuhan pada saat ini ya Tuhan. Kami berdoa untuk setiap tim medis ya Tuhan. Kami memberkati dokter-dokter, kami memberkati para perawat, kami memberkati seluruh orang yang terlibat di dalam pemulihan ini ya Tuhan. Tuhan Yesus yang memberkati mereka dengan kesehatan, Tuhan Yesus memberkati mereka dengan kekuatan ya Tuhan, stamina yang kuat dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, lawat mereka ya Tuhan. Kami berdoa, kami berkata, perekonomian yang ada di Indonesia itu pulih dalam nama Tuhan Yesus. Pekerjaan mama papa kami pulih dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan kami berdoa ya Tuhan, biarlah kebangkitan di bidang perekonomian itu juga terjadi atas bangsa kami, atas kota kami ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Kami memberkati ya Tuhan pemimpin-pemimpin rohani kami. Kami memberkati Opah Niko, kami memberkati Opah Gede ya Tuhan. Kami memberkati ya Tuhan untuk para wakilnya ya Bapak.
kasih Tuhan Yesus. Hari ini kami bersyukur kami berada di rumah-rumah, adik-adik bersama dengan papa mama. Kami bisa beribadah Jumat Agung, memperingati Tuhan Yesus disalib, mati. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena kami punya Tuhan yang sayang kepada kami. Kami boleh belajar mengerti mengapa Tuhan Yesus harus disalib, mengapa Tuhan Yesus melakukannya buat setiap kami, bahkan buat anak-anak. Tuhan Yesus berkati kami mau mendengarkan firman Tuhan. Roh Kudus tolong kami supaya kami belajar firman Tuhan sebagai hati yang bersih, hati yang baik, menjadi tanah yang subur, supaya kami boleh bertumbuh dan berbuah menjadi murid yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau mendengarkan firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk kembali. Shalom adik-adik. Hari ini kita ibadah live memperingati Jumat Agung. Hari ini Kak Rusin bikin judul, sudah selesai. It is finished. Kita mau lihat dulu, kenapa sih kita memperingati Jumat Agung? Kalau di bahasa Inggris ditulis Good Friday. Good Friday ini memperingati kematian Tuhan Yesus di kayu salib. Jadi mungkin adik-adik berpikir, kenapa Tuhan Yesus kok disalib? Bukan di penjara begitu, tapi dihukumnya pakai disalib. Kenapa Tuhan Yesus kita harus disalib? Nah, sampai Tuhan Yesus kenapa harus disalib? Waktu itu orang-orang Farisi pada zaman Tuhan Yesus hidup, orang-orang Farisi, orang-orang imam Yahudi, orang-orang ahli Taurat benci kepada Yesus. Lucunya adik-adik, Yesus itu bukan jahat, tapi Yesus itu tidak disukai. Kenapa? Nih, kau sih bikin contoh ya. Yesus waktu itu menyembuhkan orang pada hari Sabat. Nah, mereka bilang tidak boleh hari Sabat menyembuhkan orang. Pada waktu berapa kali itu pas hari Sabat. Wah, jadi mereka marah. Nggak boleh, ini aturannya nggak boleh di hari Sabat. Ini harusnya hari ibadah. Tuhan Yesus bilang, terus kalau ada kambing atau binatang jatuh ke sumur dibiarin? Kan nggak mungkin. Nah, Tuhan Yesus tolong orang yang membutuhkan. Waktu itu didoain sembuh pas di hari Sabat. Mereka marah. Ada lagi, pada waktu Yesus mengatakan kepada orang lumpuh. Ingat dah, waktu itu ada 4 orang tolong orang lumpuh. Yesus bilang gini, dosamu sudah diampuni. Marah mereka. Mereka bilang, kamu Tuhan, kok kamu bilang bisa mengampuni dosa? Dibilang, kamu menghujat Allah katanya. Nah, apa sih menghujat? Jadi kau usah cari artinya. Menghujat itu menyatakan hal-hal yang jahat, yang tidak benar. Jadi ngomongin, katanya Tuhan Yesus tuh ngomongin tentang Allah yang tidak benar. Nah, ada lagi, waktu Tuhan Yesus membangkitkan Lazarus. Lazarus kan ada saudaranya Lazarus, Maria, dan Marta. Nah, waktu Lazarus bangkit dari kematian, orang-orang itu tambah, awas ya, Lazarus bisa bangkit. Mereka sudah bersepakat untuk membunuh Yesus. Waduh, saking-sakingnya benci, mereka mau bunuh Yesus. Lihat. Nah, bukan hanya sampai di situ. Yuk, kita buka Alkitab kita di Yohanes 13 ayat yang kedua. Ini peristiwa sebelum Tuhan Yesus mati. Mereka, dikatakan ayat itu, Yesus dan murid-muridnya sedang makan bersama. Dan iblis, nih ada loh tulisannya, dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, untuk mengkhianati dia Yesus. Ternyata iblis juga sudah tahu. Dia bisikin rencana jahat sama Yudas Iskariot. Terus kita lihat lagi di Lukas 22 ayat 2. Imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat mencari jalan. Gimana caranya nih? Bagaimana mereka dapat membunuh Yesus? Sebab mereka takut kepada banyak orang. Karena gini loh, orang-orang sudah sayang sama Yesus. Mereka lihat, ada mujizat. Mereka ditolong, yang sakit disembuhkan, yang mati dibangkitkan. Mereka punya sukacita, yang sudah berdosa diampuni. Nah, karena saking banyak orang mulai ngikut Yesus, orang-orang ini takut. Gimana caranya? Nah, iblis sudah ngomong sama Yudas Iskariot kan. Terus lanjut, Lukas 22 ayat 4. Lalu pergilah Yudas, nih lihat. Pergilah Yudas kepada imam-imam kepala dan kepala-kepala pengawal bait Allah dan berunding. Mereka ngobrol, ketemuan rapatnya rencana yang nggak baik. Mereka ngomong, ayo kapan yuk kita bikin ketentuan gimana caranya. Kita atur waktu. Oke. Nah, berunding dengan
mereka. Terus dikatakan bagaimana ia dapat menyerahkan Yesus kepada mereka. Lihat baik-baik, Lukas 22 ayat 5 dikatakan, mereka, yaitu imam-imam dan ahli Taurat, sangat gembira bermufakat untuk memberikan sejumlah uang kepadanya. Maksudnya Yudas Iskariot. Tahu nggak? Yudas Iskariot dikasih uang berapa untuk tukar Tuhan Yesus? Zaman itu dikasih 30 uang perak. Ingat, 30 uang perak. Berapa ya? Nih Kak Husin cari tahu ya, supaya kita ngerti. Di Google dicari tahu kurang lebih 250.000. Itu zaman dulu loh, bukan zaman sekarang. Kalau zaman sekarang masih sedikit. 250.000 zamannya Tuhan Yesus dulu. Itu sekitar gaji 4 bulan. Kalau papa mama punya gaji itu 4 bulan. Jadi zaman itu sangat besar. Dikatakan nanti uang itu waktu Yudas Iskariot menyesal menjual Yesus, uang itu dikembalikan sama orang-orang Yahudi, imam-imam tadi. Terus sama imam-imam bilang, wah ini uang darah. Akhirnya uang itu dibelikan sebidang tanah. Loh, berarti uangnya besar. Ya itu Kak Husin bilang, kalau zaman sekarang 250.000 mungkin nggak sebanyak. Tapi zaman itu dikatakan sebidang tanah. Sebidang tanah tuh ukurannya 18 meter kali 18 meter sama dengan 324 meter persegi. Luas, bisa bikin rumah besar. Jadi Yesus diganti dengan uang. Yudas Iskariot menjual Yesus sampai seperti, padahal Yudas Iskariot adalah salah satu murid Tuhan Yesus. Nah, setelah itu Yesus dibawa untuk diadili. Kita lihat Yohanes 18 ayat 38b. Sesudah mengatakan demikian, keluarlah Pilatus. Kan yang mengadili Pilatus, namanya Pilatus. Pilatus lagi mendapatkan orang Yahudi dan berkata kepada mereka, aku tidak mendapati kesalahan apapun. Kalau hakim cek nih, orang yang terdakwa salah apa? Contoh mencuri, membunuh. Ini Pilatus sudah ngecek Yesus gak ada kesalahan, bingung. Langsung ayat 39, tetapi pada kamu ada kebiasaan bahwa pada Paskah aku membebaskan seorang bagimu. Ditanya sama Pilatus sama orang-orang Yahudi, maukah kamu supaya aku membebaskan raja orang Yahudi? Yesus disebut raja orang Yahudi, kata Pilatus. Mau nggak? Katanya. Yesus dilepaskanlah, katanya. Tapi enggak. Ayat 40 lihat. Mereka berteriak. Mereka berteriak pula, katakan jangan dia, maksudnya jangan Yesus, melainkan Barabas. Barabas adalah seorang penyamun. Loh, Kak Husin bingung melihatnya. Yesus yang tidak bersalah, Pilatus sudah ngecek tidak mendapati kesalahan apapun, tapi diganti oleh seorang yang bernama Barabas. Barabas itu penyamun. Penyamun itu Kak Husin cari artinya perampok, penjahat. Masa Yesus dianggap lebih jahat dari penyamun, ditukar? Saking-sakingnya orang itu benci sama Yesus. Nah, belum selesai sampai di situ. Kita lihat Yohanes pasal 19 ayat 1 dan seterusnya kita baca. Lalu Pilatus mengambil Yesus dan menyuruh orang menyesah dia. Menyesah itu apa? Menyesah itu artinya bisa dipukul dan dikatakan Yesus dicambuk. Dicambuk, tahu nggak cambuknya? Di ujung tali. Kalau ini cambuk tali gitu kan adik-adik, di ujungnya itu dikasih bulatan besi atau timah yang bergerigi. Jadi besinya bukan besi gini, dia begini, bisa tajam-tajam. Terus atau tulang domba, tulang ya, mungkin dari tulang yang tajam-tajam ditajamkan gitu. Jadi dia gini. Jadi dia susah waktu dicambuk. Nancap. Yesus dicambuk dengan alat yang bukan tali aja. Kalau biasa kuda dicambuk itu nggak ada apa-apanya, cuma tali. Di ujung tali yang dibuat untuk Tuhan Yesus itu ada tulang domba yang tajam, ada besi yang tajam. Waktu dicambukkan kepada Yesus, ke badan Tuhan Yesus, nancaplah ke badannya. Waktu ditarik, tercabutlah daging Tuhan Yesus. Berapa kali? Bukan hanya sekali. Dilempar lagi. Itu harus dibuat darah sudah mulai keluar dari badan Tuhan Yesus. Tapi adik-adik, bukan hanya sampai di sini. Prajurit menganyam mahkota duri. Dari
dari tanaman yang berduri tajam, berduri kurang lebih hampir sebeginilah jarinya, tarusannya kurang sedikit. Itu dianyam, dibikin mahkota, ditancapkan ke kepala Tuhan Yesus dan ditekan lagi. Darah keluar dari kepalanya. Sudah badannya sakit, berarti punggung Tuhan Yesus sudah tercabik-cabik. Kepalanya ditekan oleh mahkota duri yang menancap kuat. Setelah itu Yesus dibuatkan jubah ungu. Jubah dan mahkota itu adalah lambang ejekan. Biasa yang memakai jubah ungu itu keluarga dari kerajaan, tapi itu dikenakan kepada Yesus. Dan Yesus bilang, itulah raja orang Yahudi. Mereka marah, salibkan dia, salibkan dia. Yesus harus membawa kayu dengan keadaan kondisi dia sudah dicambuk, kepalanya penuh darah. Di firman Tuhan di Yesaya dikatakan mukanya pun tidak nampak, berdarah karena begitu banyak darah yang harus keluar. Yesus membawa kayu sampai ke bukit Golgota, tapi di tengah jalan karena tidak sanggup ditolong oleh Simon Kirene. Kisah ini tidak berselesai sampai di sini. Kenapa Yesus harus disalib? Harusin baca hukuman zaman itu bagi pemberontak, bagi pelaku kejahatan itu dihukum secara salib. Di kanan kiri Tuhan Yesus ada dua orang. Mereka adalah penjahat. Mereka adalah sama-sama penyamun. Tapi Tuhan Yesus bukan penyamun. Tuhan Yesus bukan penjahat. Tapi hukuman yang sama buat Tuhan Yesus. Sementara dikatakan di Ulangan 21 ayat 23. Sebab seorang yang digantung itu terkutuk oleh Allah. Seorang yang digantung di salib itu terkutuk seperti dapat hukuman Allah. Yesus sama berarti dengan pemberontak. Yesus disamakan dengan perampok. Yesus disamakan dengan pelaku kejahatan. Padahal Yesus tidak berlaku jahat. Mereka benci dan mereka buat itu buat Tuhan Yesus kita. Kita akan lihat videonya. Adik-adik perhatikan sementara di rumah. Papa mama, kita mau lihat videonya tentang Tuhan Yesus. Father, forgive them, for they know not what they do. My God, why have you forsaken me?
finished. Father, into your hands I commit my spirit. Kata-kata yang Yesus ucapkan tadi, it is finished, sudah selesai. Di kitab Matius, Markus, Lukas tidak ada tulisan ini, tapi hanya di kitab Yohanes. Kenapa? Yohanes menjadi saksi waktu Yesus disalib. Yohanes bersama dengan Ibu Maria melihat Yesus, makanya Yohanes bisa tulis dengan detail. Sudah selesai bukan berarti Yesus sudah aku pulang, enggak. Aku pulang ke surga, tidak. Maksudnya Yesus sudah menyelesaikan apa yang Tuhan Bapa suruh. Dia sudah menghapus dosa manusia. Dia menanggung sakit penyakit. Dia mematahkan kutuk hukuman. Di Roma 3:23 dikatakan, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Semua orang. Tetapi Yesus menggantikan itu. Ada pertukaran di kayu salib. Pertukaran berarti Yesus harus disalib dan saya tidak. Yesus harus disalib dan kalian tidak disalib. Ada pertukaran. Satu, Yesus menjadi berdosa supaya kita tidak jadi berdosa. Dalam 2 Korintus 5:21 dikatakan, Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Pertukaran yang selanjutnya, Yesus menjadi sakit. Apa yang dilakukan oleh prajurit tidak cukup dicambuk, daging punggungnya semua terkoyak, bahkan kepala berdarah, semua dilakukan supaya Yesus mengalami penderitaan yang sangat-sangat tidak manusiawi. Yesus menjadi sakit supaya kita menjadi sembuh. Dikatakan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Dan bukan hanya itu, disalib terjadi pertukaran. Kita yang harusnya mendapat kutuk dosa, kita dapat hukuman dosa. Yesus yang harus digantung di salib, Yesus yang menjadi terkutuk. Karena Yesus sayang sama kita. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Adik-adik, Yesus sayang sama kita. Yesus gak main-main sama kita. Yesus sungguh-sungguh. Waktu disalib, diganti dosa kita. Yang harusnya kita yang nakal, kita yang suka pukul teman, kita yang kadang mulutnya bicara yang kotor, kepala kita
berdosa. Orang yang mau melakukan kebaikan bagi orang yang baik kepada kita itu banyak. Tapi orang yang mau melakukan kebaikan sementara kita berbuat jahat itu tidak. Hanya Yesus sementara kita masih berdosa, Dia mau berkorban buat kita karena Dia sayang kepada kita, sayang kepada adik-adik, sayang kepada bapak-bapak. Dia mau mengorbankan diri jadi kayu salib karena Dia sayang kepada kita. Dialah harta yang terbesar dalam hidup kita. Mari nyanyikan ini dengan sungguh-sungguh. Mari bapak, mama, adik-adik kita nyanyi lagu ini. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagum. Karya terbesar, karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagum. Yesus, Engkau ku kagumi. Menyembah Yesus, haleluya. Terima kasih buat pengorbananmu. Terima kasih buat kasih-Mu yang besar. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Kami bersyukur. Terima kasih buat kasih-Mu yang besar. Terima kasih buat kasih-Mu Yesus. Tidak banyak siapa yang siapa. Tidak banyak siapa. Engkau mengasihi kami dengan kasih-Mu yang tidak main-main. Engkau mengasihi kami dengan kasih yang penuh. Yesus mengasihi-Mu. Yesus mengasihi-Mu waktu kau nakal. Yesus mengasihi-Mu waktu kau jahat. Yesus mengasihi-Mu waktu kita berbuat dosa. Karena kita mau, karena Yesus mau kita diselamatkan. Yesus sudah tunggal itu di kayu salib. Yesus tunggal di kayu salib dengan darahnya yang mahal, yang sakit disembuhkan. Terima kasih. Syukur sama Tuhan Yesus. Mari mama, terima kasih sama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Pengorbanan-Mu Yesus di kayu salib. Pengorbanan-Mu Yesus menjadi anak domba yang dikorbankan di hari Paskah kami. Yesus, karena Yesus sayang kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bangga punya Tuhan Yesus. Terima kasih kami punya Tuhan Yesus yang sayang kepada kami. Terima kasih. Tuhan Yesus mengasihi Mona. Hari ini yang di rumah-rumah ingat baik-baik. Yesus mengasihi. Yesus mengasihi. Papa, mama ingat baik-baik. Yesus berkorban karena Yesus mengasihi kita. Dia mau gantikan itu di kayu salib karena Yesus sayang kepada kita.
sedih, waktu engkau takut, waktu engkau merasa sendiri, ingat Yesus sayangi engkau, Yesus mengasihimu. Terima kasih, terima kasih. Mari kita berdoa buat orang-orang yang sedang sakit hari-hari ini karena corona, dan juga orang-orang yang sedang sakit karena penyakit yang lain. Tuhan Yesus, kami mengangkat tangan buat setiap orang yang sakit. Kalau Tuhan Yesus sanggup menukarnya itu di kayu salib, dengan bilur-bilur Yesus engkau akan sembuh di dalam nama Yesus. Kesembuhan sedang terjadi, mujizat kesembuhan sedang terjadi di rumah sakit, mujizat kesembuhan sedang terjadi di rumah-rumah. Bagi yang sakit, Tuhan Yesus, mereka sudah dibebaskan dan Tuhan yang memberikan kesembuhan. Bilur-bilur-Mu sudah menyembuhkan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Engkau sangat baik buat kami. Kami berdoa Tuhan Yesus buat bangsa kami. Engkau sayang bangsa kami, Engkau sayangi bangsa kami. Ampuni bangsa kami Tuhan, ampuni bangsa kami Tuhan. Engkau yang menukarnya dari segala kesalahan, dan ampuni bangsa kami Tuhan. Biarlah keselamatan buat Indonesia, keselamatan hari-hari ini buat bangsa-bangsa. Orang-orang akan mencari Tuhan Yesus, karena kami tahu Yesus sungguh-sungguh berkorban buat kita semua, karena Dia sayang kita semua, Dia sayang kita semua. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih buat kasih-Mu yang besar, terima kasih buat kasih-Mu yang besar. Engkau baik buat kami. Yesus sayang kepadamu, Yesus sayang kepada kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Angkat tangannya, bilang terima kasih. Mari sembah Tuhan, katakan terima kasih. Terima kasih Yesus, terima kasih. Terima kasih Yesus, terima kasih. Terima kasih Yesus, terima kasih. Buat hari ini kami mengerti apa itu disalib, apa itu salib Yesus, apa yang Yesus lakukan di salib. Kami tahu bahwa kami punya Tuhan yang luar biasa, kami punya Tuhan yang sangat hebat, yang mengasihi setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Mengucap syukur di rumah-rumah. Mari bapak-bapak, ibu, mari pimpin di rumah. Mengucap syukur keselamatan buat rumah-rumah kita, keselamatan tubuh jiwa roh atas kita semua, pemulihan atas rumah-rumah kita, pemulihan atas keluarga kita. Di dalam ayat syakalalabaya, syakalalabaya, syakalalabaya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sayang kepadamu Tuhan. Yes, kami mengasihi-Mu. Kami rindu bukan hanya di ibadah online, tapi minggu-minggu ke depannya. Corona sudah selesai, segala sesuatunya, ekonomi diperbaiki di dalam nama Yesus. Tuhan memulihkan Indonesia, Tuhan menyembuhkan Indonesia, Tuhan memulihkan bangsa-bangsa, Tuhan memulihkan Indonesia. Digenapi di dalam nama Yesus. Kami bisa bersama-sama lagi ibadah. Sukacita yang terbesar kami, karena kami punya Tuhan Yesus yang sayang kepada kami. Tutup matanya, lihat ke atas, bilang, Yesus, I love you. Jesus, I love you. Thank you Jesus, I love you.
anak-anak yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, angkat tanganmu dimanapun kau berada dan terima berkat yang datangnya dari Tuhan Yesus. Kasih karunia dan anugerah dari Allah Bapa di dalam Putranya yang tunggal, Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dari Roh Kudus memberkati setiap kalian mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang kali kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya katakan amin. Shalom adik-adik semua, KM akan menyampaikan pengumuman. Yang pertama, ibadah Paskah Anak tanggal 12 April 2020 pukul 8 dan 10.30 atau selesai ibadah raya dapat dibuka di YouTube dan di FB GBI Gihon Rayon 12. Yang kedua, tetap berdoa, baca firman Tuhan selama di rumah ya. Jangan lupa Mazmur 91-nya. Yang ketiga, jangan lupa sering-sering cuci tangan juga. Terus makan yang sehat-sehat juga. Selamat Paskah, Tuhan Yesus memberkati. Bye.